pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat mengunjungi tempat yang mulia ini guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebab kita yakin hanya dengan bertakwa kepada Allah lah yang dapat mendorong dan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bertakwa pula berarti kita mengharapkan rahmat Allah untuk kesejahteraan hidup kita kelak di akhirat. Ada 3 golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun, yang ibadahnya sebaik apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak akan menerima syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah merasa bagus perbuatan kita, kita sudah merasa baik amal-amal kita, tapi ternyata amal-amal kita naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa saja 3 golongan orang tersebut? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak di dalam Al-Quran, lebih dari 5 ayat di surah yang berbeda di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan ada 3 ayat secara berturut-turut mengikuti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diikuti dengan pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Ada surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ketika kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan dilarang mensyirikannya, kita pun diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun sayang, barangkali ada di antara orang-orang yang mendurhakakan kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Salasan qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Rasulullah bertanya sampai 3 kali. Maka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita terhadap orang tua kita durhaka. Jangankan berbuat kesalahan yang besar, mengatakan kata-kata saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap sudah durhaka kepada orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita durhaka, maka pahala apapun yang kita kerjakan tidak akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan yang tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Kita tahu, bahkan kita pernah atau kita hafal hadis Nabi yang mengatakan, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, maka bersilaturahmilah dia. Kita tahu, tapi terkadang di antara kita tidak melakukan hal tersebut. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kita putus tali persaudaraan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibuat tuli pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Orang yang memutus tali silaturahmi akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Andai kata di antara kita ada yang memutus tali silaturahmi, alangkah baiknya mumpung masih diberikan umur, mumpung diberikan kesempatan, kembali kita jalin silaturahmi kita. Jangan sampai ada di antara kita saudara-saudara kita yang putus tali silaturahmi. Golongan ketiga yang tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istri yang suka menyakiti perasaan hati suaminya. Hadirin, seorang istri wajib bagi dia untuk melakukan taat kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kuntu amaran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha." Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu tinggi derajat kedudukan suami terhadap istrinya. Bahkan Rasul mengatakan, apabila ada perintah untuk bersujud selain kepada Allah, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Seorang suami kedudukannya hampir sama dengan seorang orang tua di hadapan istrinya. Apapun yang dikatakan oleh suaminya, kalau itu perbuatan baik, maka segeralah si istri melakukan hal tersebut. Sama ketika orang tua, di hadapan orang tua kita tidak boleh melakukan perkataan yang keras. Begitupun seorang istri di hadapan suaminya tidak boleh mengatakan hal-hal yang keras. Mari kita berubah perlakuan kita. Jangan sampai ibadah yang saat ini pernah kita lakukan dan akan kita lakukan, capek-capek usaha keras, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab salah satu di antara ketiga tersebut. Mulai saat ini kita ubah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang pernah kita lakukan, semua amal soleh-soleh kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah pahala yang berlipat ganda. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Dan kita mohon pada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.